Nah, selamat siang adik-adik. Nah, materi kita hari ini yaitu transport membran. Nah, transport membran yang berlangsung pada membran plasma. Nah, membran plasma itu merupakan struktur yang semi permeable atau selektif permeable, yang berarti membran plasma itu bisa dilewati oleh beberapa jenis zat, molekul, atau ion tertentu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah proses atau bagaimanakah cara ion atau molekul tersebut menembus membran plasma? Nah, itu adalah hal yang akan kita bahas hari ini. Nah, oke adik-adik. Jadi transport membran itu terbagi menjadi 3 macam ya adik-adik. Ini transport membran. Yang pertama yaitu transport pasif. Kedua, transport aktif. Yang ketiga, transport yang menggunakan vesikel. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang transport pasif. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang transport pasif, kita akan membahas mengenai prinsip difusi. Karena kalian perlu mengerti mengenai difusi kalau mau membahas mengenai transport membran plasma ini. Nah, jadi apa sebenarnya arti dari difusi itu? Nah, di situ sudah ada. Difusi merupakan perpindahan zat dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Misalnya, ketika kamu tuang sirup ke dalam air, sirup tersebut awalnya akan mengumpulkannya ke titik di mana konsentrasi sirupnya itu tinggi. Tetapi lama-kelamaan kalau kamu biarkan sirup itu, dia akan menyebar ke daerah-daerah air yang lain yang tadinya tidak ada sirupnya, yang konsentrasi sirupnya itu lebih rendah. Dan lama-kelamaan air tersebut sudah sama dengan sirup yang tadi ditumpahkan. Nah, itu contohnya adik-adik. Nah, proses difusi ini dikatakan sebagai proses yang tidak memerlukan energi atau tidak memerlukan ATP. Ya, jadi dikatakan sebagai proses yang tidak memerlukan energi. Jadi tidak memerlukan energi dan tidak memerlukan ATP. Jadi misalnya seperti kasus sirup tadi. Sirup tadi itu akan menyebar saja dari titik konsentrasi tinggi ke titik konsentrasi rendah, tanpa kita harus melakukan intervensi apapun, tanpa kita harus suplai dengan energi atau ATP. Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang prinsip difusi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai transport pasif. Nah, apa itu transport pasif? Nah, di sini sudah ada pengertiannya, adik-adik. Transport pasif adalah atau merupakan transport membran yang menggunakan prinsip difusi. Jadi transport pasif merupakan transport membran yang menggunakan prinsip difusi. Jadi perpindahan zat dari daerah intrasel atau dari daerah di dalam sel ke daerah ekstrasel atau ke daerah luar sel maupun sebaliknya
Jadi dari dalam sel keluar sel, ataupun sebaliknya berarti dari luar sel ke dalam sel, itu akan terjadi dari daerah di mana zat tersebut berada dalam konsentrasi yang tinggi ke daerah di mana zat tersebut berada dalam konsentrasi yang lebih rendah. Dan ingat, proses ini karena dia ini merupakan proses difusi. Dia tidak memerlukan energi atau ATP. Oleh karena itu, dinamakan transport pasif. Nah, transport pasif ini terdiri dari dua macam. Jadi ada dua macam transport pasif. Yang pertama yaitu simple diffusion atau difusi sederhana. Simple diffusion atau difusi sederhana. Yang kedua yaitu facilitated diffusion atau difusi terbantu. Nah, jadi ada dua transport pasif. Yang pertama simple diffusion atau difusi sederhana, yang kedua yaitu facilitated diffusion atau difusi terbantu. Nah, kita bahas yang pertama mengenai simple diffusion atau difusi sederhana. Nah, simple diffusion merupakan proses difusi zat melewati struktur lipid dari membran plasma, dan difusi ini dapat terjadi dari ekstraseluler ke intraseluler maupun sebaliknya. Nah, membran plasma khususnya bagian lipid. Jadi lipid ini merupakan bagian dari membran plasma. Jadi membran plasma khususnya bagian lipid itu bersifat nonpolar dan hidrofobik. Nah, oleh karena itu, zat-zat yang dapat melewati atau menembus bagian lipid dari membran plasma merupakan zat-zat yang bersifat nonpolar dan hidrofobik. Contohnya, jadi zat-zat yang bersifat nonpolar dan bersifat hidrofobik. Nah, ini ada O2 atau oksigen, CO2 atau karbon dioksida, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jadi ini contoh zat yang bersifat nonpolar dan hidrofobik yang bisa melewati atau bisa menembus membran plasma, khususnya bagian lipidnya, bagian lipid. Nah, ini penting adik-adik, penting sekali karena CO2 dan O2 yang bisa masuk itu berarti simple diffusion itu berperan dalam proses pertukaran O2 dan CO2 di dalam suatu sel. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis transport pasif yang berikut, yaitu facilitated diffusion atau difusi terbantu. Jadi yang kedua itu facilitated diffusion atau difusi terbantu. Nah, mengapa dinamakan facilitated diffusion? Nah, karena ion-ion ini tidak dapat berdifusi melewati lipid dari membran plasma, tetapi mereka perlu fasilitas lain. Jadi mereka perlu fasilitas yang lain. Nah, apakah fasiliti yang lain tersebut? Fasiliti lain tersebut adalah, nah ini, fasiliti atau perantara yang lain tersebut ada dua di sini. Yang pertama yaitu ion channel dan carrier. Jadi ion channel atau saluran ion, dan yang kedua yaitu carrier.
Nah, kenapa ion-ion ini tidak bisa melewati bagian-bagian lipid pada membran plasma? Ya, karena ion-ion ini terlalu hidrofilik dan polar. Tadi sudah dijelaskan bahwa lipid hanya bisa ditembus oleh zat-zat yang hidrofobik dan non-polar. Tapi, kalau misalkan dia itu hidrofilik dan polar, berarti dia itu akan melewati ion channel dan carrier. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai facilitated diffusion yang memakai ion channel. Ion channel facilitated diffusion. Nah, ion channel facilitated diffusion ini dinamakan, jadi yang pertama yaitu ion channel facilitated diffusion. Yang pertama yaitu ion channel facilitated diffusion. Ion channel facilitated diffusion ini dinamakan yang pertama yaitu channel assisted facilitated diffusion. Nah, ion channel ini bentuknya seperti pipa di mana molekul itu dapat lewat saja melewati pipa tersebut. Ya, jadi ketika molekul tersebut sedang melewati ion channel, molekul tersebut sedang melakukan proses difusi. Dan itulah yang dinamakan channel assisted facilitated diffusion. Dan ingat, karena dia itu merupakan transport pasif, berarti dia tidak memerlukan energi atau ATP. Dan karena dia itu merupakan proses difusi, berarti dia itu merupakan perpindahan zat dari daerah di mana konsentrasi yang tinggi ke daerah di mana konsentrasinya itu lebih rendah. Nah, contoh ion yang mengalami proses channel assisted facilitated diffusion itu merupakan contohnya yaitu potasium. Jadi potasium merupakan contoh dari proses channel assisted facilitated diffusion, di mana dia akan berpindah dari daerah intraseluler ke daerah ekstraseluler. Yang berikut yaitu facilitated berikutnya yaitu carrier. Carrier mediated diffusion. Nah, berarti dia menggunakan apa? Jadi dia menggunakan carrier. Ingat, carrier itu sifatnya menangkap. Jadi dia menangkap molekul atau zat dari daerah ekstraseluler maupun intraseluler, lalu ia akan berubah bentuk dan memindahkan zat atau molekul tersebut ke daerah sebaliknya. Dan sama seperti ion channel tadi, proses ini adalah proses yang tidak memerlukan energi. Dan dia memindahkan molekul zat atau ion dari daerah di mana konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Nah, demikian materi tentang transport membran khususnya untuk transport pasif atau pasif transport yang sudah kita bahas saat ini. Diharapkan kepada adik-adik bisa mengerti akan penjelasan yang Ibu sudah kasih tadi. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat Google Classroom. Nanti kalau ada LKS, Ibu informasikan ke Google Classroom.
Demikian materi kita dan terima kasih atas perhatiannya.